Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6, yang terhormat Pak Menteri Investasi, Kepala BKPM, beserta seluruh jajarannya. Saya koreksi sedikit mengenai agenda rapat, Pak. Mohon bahwa agenda rapatnya adalah KP dan RKAKL lain. Jadi ada poin yang lain-lainnya sehingga komentarnya agar tidak dibatasi, Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, ini menarik tadi curhatan Pak Menteri. Pak Menteri memaparkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dibutuhkan minimum investasi sebesar 1.800-1.900 triliun. Dan ternyata anggaran Kementerian Investasi yang tadinya 1,2 dipotong separuh, tinggal 681. Nah, saya sepakat dengan Ketua bahwa ini curhat di tempat yang tidak pas. Ya, karena seharusnya curhat ini adalah disampaikan di dalam rapat kabinet. Ide untuk mengurangi anggaran dari 1,2 triliun menjadi hanya 681. Apakah ini ide presiden sekarang atau ide presiden terpilih? Pasti ada alasannya. Karena ini dikurangi sedemikian besar. Apakah pengurangan ini akan dilakukan karena ada reserve untuk program-program yang dianggap lebih penting? Nah, ini siapa yang dominan? Apakah memang presiden sekarang atau presiden terpilih? Ini rasanya kudu diangkat, Pak. Ya, walaupun kalau ngangkat ini bahaya, Pak, bisa keluar nama Bapak. Ini yang kedua, Pak. Dan saya sepakat, Pak. Secara logis, seharusnya anggaran Kementerian Investasi dinaikkan supaya investasi akan datang lebih banyak. Tetapi harus disadari, Pak, bahwa korelasi antara besaran anggaran Kementerian Investasi tidak linier dengan besaran investasi yang masuk. Ekstrim saja, Kementerian Investasi, saya yakin tetap ada investasi asing yang masuk. Karena daya tarik Republik ini memang sangat besar. Tetapi seberapa besar pun anggaran yang digelontorkan untuk Kementerian Investasi, kalau tidak ada kestabilan politik, tidak ada kepastian hukum, dan si merajalela, ekonomi biaya tinggi, maka usaha Bapak akan sia-sia, Pak. Sehingga korelasinya tidak selalu seperti itu. Termasuk juga keberhasilan mendatangkan 1.400 triliun investasi juga tidak semata-mata diklaim karena keberhasilan seorang Bahlil Lahadalia. Tetapi adalah kerjasama dari semua pihak, dari aparat keamanan, dari DPR, dan dari pihak-pihak lain di dalam menciptakan iklim investasi yang pas. Kemudian, ini ada hal menarik. Waktu Ibu Sri Mulyani membacakan mengenai pagu indikatif di dalam sidang paripurna, ya, beliau memaparkan capai kondisi Indonesia Emas 2045, maka dibutuhkan per kapita income Indonesia di level 33.000 US dollar. Karena batas margin negara kaya 2045 adalah di 30.000 US dollar. Dari angka ini, maka berapa persen pertumbuhan dibutuhkan? Saya bikin ekstrapolasi, ketemu minimal 8-9%.
baru mencapai angka 30.000 US dollar dalam 2045. Faktanya pemerintah hanya mentargetkan tahun depan 5,2. Sehingga apakah saya boleh menyimpulkan bahwa termasuk penyelenggara negara, Indonesia Emas ini adalah satu mimpi, Pak. Karena tumbuhnya hanya 5,2, sehingga 33.000 tidak akan tercapai. Apalagi ditambah masih ada 22% bayi yang stunting. Dan bayi ini 2045 akan masuk ke usia kerja produktif dan mereka akan mengisi sebagai tenaga kerja di Indonesia. Ya. Berikutnya Pak, mengenai lain-lainnya Pak Menteri. Beberapa rapat kerja sebelumnya, termasuk 2 rapat kerja terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak, sekali lagi akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Ya. Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN. Investasi domestik sendiri jumlahnya masih sangat terbatas. Saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking. Sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN. Total anggaran 9 triliun yang dianggarkan 2022, 2023, 2024 sudah dipakai 72,8 triliun. Sehingga 2025 ketika terjadi pergantian pimpinan itu tersisa kira-kira 16 triliun Pak. Nah kalau 16 triliun melihat realitas yang ada, maka infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Akibatnya kalau investasi dasar belum selesai, maka swasta, investor swasta, apalagi asing, akan sulit sekali untuk menaruh dananya, kecuali diinjak, Pak. Kalau diinjak mau tidak mau ya harus ke sana. Tetapi apakah dengan cara seperti itu, investasi akan didatangkan ke IKN? Nah, bagaimana janji yang Bapak katakan bahwa asing akan masuk dalam jumlah besar? Berikutnya mengenai isu yang seksi juga, Pak. Mengenai bagi-bagi izin tambang kepada institusi keagamaan maupun ormas. Saya mendengar berkali-kali Pak Menteri memberikan penjelasan ya, dan meyakinkan bahwa ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara saya juga membaca ada menteri senior lain yang mengatakan bahwa yang namanya izin tambang tidak bisa dibagi-bagikan, tetapi harus dibagikan melalui proses lelang. Jadi mana yang benar, Pak? Apakah membagikan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Apakah membagikan ini sesuai dengan rasa keadilan sosial? Dan apakah memang benar bahwa kepala Satgas yang berhak untuk membagikan, bukan Menteri ESDM? Dan ternyata ini juga menimbulkan polemik, Pak. Beberapa pihak, baik di dalam NU sendiri juga menyatakan keberatannya. Ormas yang lain atau lembaga keagamaan yang lain menyatakan juga keberatannya. Saya membaca satu postingan yang lucu sekali dari kalangan Kristen. Yang kami butuhkan bukan izin tambang, yang kami butuhkan izin mendirikan gereja. Ini kan satu sinisme yang menyakitkan, Pak. Ya. Kemudian mengenai Rempang Eco City.
Bagaimana kelanjutannya sekarang, Pak? Apakah permasalahan yang ada sudah diselesaikan? Apakah setiap warga negara yang memiliki hak di sana, masyarakat adat, sudah mendapatkan keadilan di Rempang, Eco City? Dan mohon dielaborasi Pak Menteri, siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dari kasus Rempang? Terakhir mengenai Elon Musk. Ya, ini kaitannya dengan Pak Menteri juga, karena Menteri Investasi gagal mendatangkan investasi Elon Musk berupa mobil listrik di Indonesia. Mobil listrik Elon Musk memilih untuk membangun pabriknya di Vietnam, bahkan baterai pun gagal masuk ke Indonesia. Yang masuk adalah Starlink. Masuk, beroperasi, tidak memiliki NOC, ya, bahkan belum memiliki ULO, uji layak operasi. Sudah diberi gelaran karpet merah, beroperasi di Indonesia, dan jelas bahwa kalau nantinya mereka akan masuk ke skema bisnis to seluler, maka bisa dipastikan bahwa 260.000 BTS Telkom dan 43.000 tower Telkom maupun internet provider yang lain akan mati. Bagaimana tanggapan Menteri Investasi mengenai hal ini? Investasi yang masuk dan yang akan mematikan BUMN kita. Investasi yang masuk yang akan mematikan orang-orang yang sebelumnya sudah membangun di Indonesia. Mohon ada sedikit kepedulian sehingga kepentingan Indonesia bisa didahulukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haris.